saya akan memberikan tutorial cara mengolah data dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi. Nah, sebelum kita masuk pada caranya, saya ingin memberikan gambaran singkat tentang apa itu tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi adalah alat penyajian data statistika yang berbentuk kolom dan juga baris, yang di dalamnya terdapat susunan data yang telah dikelompokkan menurut kategori tertentu, teman-teman. Nah, fungsi dari tabel distribusi frekuensi ini adalah memudahkan kita untuk melihat dengan cepat presentasi sebuah kelas interval dari sekumpulan data yang ada. Oke, teman-teman, mungkin itu adalah sedikit gambaran singkat tentang apa itu tabel distribusi frekuensi beserta fungsinya seperti apa. Oke, langsung saja kita masuk ke caranya. Oke, cara mengolah data menggunakan tabel distribusi frekuensi. Oke, di sini kita juga akan menggunakan bantuan aplikasi IBM SPSS Statistik yang ini ya, teman-teman. Dan juga jangan lupa untuk siapkan juga aplikasi Microsoft Excel-nya tentunya. Oke, teman-teman, kita langsung masuk saja. Pertama-tama kita buka aplikasi Microsoft Excel-nya. Oke. Di sini saya sudah membuat salah satu contoh sampel data yang akan nanti kita gunakan untuk memasukkan ke dalam aplikasi SPSS-nya. Di sini saya mengambil contoh data, ada data jenis kelamin, agama, dan juga status. Di sini ada 3 data di sini. Sudah saya buat contoh datanya. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman bebas ingin mengambil contoh data yang seperti apa, tetapi di sini saya menggunakan contoh jenis kelamin, agama, dan juga status. Bebas ya teman-teman untuk kategorinya. Di sini juga saya berikan kode, ada kode dari jenis kelamin, agama, dan juga statusnya. Oke, jika sudah seperti ini tampilannya, kita kembali. Kita buka aplikasi SPSS. Nah, ini ada data view dan variable view. Nah, jika pada tutorial video saya yang sebelumnya, kita menentukan min, median, dan modus dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS juga, kali ini kita akan membuat tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan aplikasi SPSS. Oke, kita lanjut ya, kita skip yang ini. Oke, kita masuk kita lihat kembali pada sampel contoh. Di sini ada jenis kelamin, agama, dan juga status. Kita ke variable view, kita isi di bagian nama menggunakan inisialnya saja ya teman-teman. Di sini ada jenis kelamin ya, saya pakai inisial JK. Oke, tunggu sebentar. Saya ubah dulu tulisannya, teman-teman. Jenis kelamin. Yang kedua ada tadi agama ya, saya singkat dengan AG. Dan yang ketiga ada status. Saya singkat dengan ST. Kita tidak perlu mengganti di bagian tipe. Di bagian tipe ini sudah pas ya, teman-teman. Kita ganti ke bagian desimalnya. Kita turunkan menjadi 0. Tiga-tiganya ya, teman-teman. Oke. Di bagian label kita cantumkan kepanjangan dari ini ya, teman-teman. Inisial JK, AG, dan ST ini. Di bagian label tadi JK itu jenis kelamin ya. Taruh dulu. Di bagian ini agama, ini status. Oke, ini sudah pas. Tadi di bagian misinya teman-teman, kita cantumkan ini tadi. Oh, mohon maaf teman-teman, maksudnya di bagian values-nya.
Nah, ini kan ada bagian value dan juga labelnya. Tadi di jenis kelaminnya itu kan kita sudah memberikan kode gitu, agar memudahkan kita nanti memasukkan label dan juga namanya. Nomornya dan juga namanya. Tadi di sini yang bagian ini kan untuk laki-laki kita kasih 2. Ya. Oke, dan di bagian yang berikut perempuannya kita pakai kode 1. Oh, kita lalu klik OK. Di bagian yang agama, tadi sudah saya berikan kodenya ini. Tadi saya taruh yang ini 1 ya, yang untuk agama Kristennya saya pakai label 1. Nomor 1, terus di nomor 2-nya saya taruh Katolik, agama Katolik. Yang 3-nya saya kasih Islam. 4-nya saya kasih Hindu. Dan yang terakhir untuk nomor 5 saya taruh. Oke, jika sudah seperti ini teman-teman, langsung saja kita klik OK. Begitupun juga yang berikutnya teman-teman. Di bagian statusnya juga sama teman-teman. Tadi saya ini menikah. Ini saya taruh 3. Terus yang bagian ini terus yang bagian ini yang berstatus pelajar ya. Nah, jika teman-teman masih kebingungan di bagian untuk values-nya ini, values dan label, teman-teman, kita ini dilihat pada tadi di Microsoft Excel-nya di bagian ini teman-teman. Ini. Sesuai ya, di bagian kode agar nanti memudahkan untuk memasukkan nanti di dalam variabel view-nya. Di bagian values-nya ini teman-teman. Tadi sudah kita masukkan ini. Oke. Nah, jika sudah seperti ini sudah pas semua ya. Yang lainnya kita kasih rata tengah. Terus ini sudah seperti ini. Ini taruh rata tengah juga. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman, kita beralih ke data view. Nah, ini sudah otomatis terganti ya. Ada jenis kelamin, agama, dan juga status. Oke, setelah ini kita masuk kembali ke Microsoft Excel yang tadi teman-teman, data yang tadi ada di Microsoft Excel, kita copy bagian kode yang pertama yaitu jenis kelamin. Kita copy kodenya. Jika sudah seperti ini, Ctrl C. Nah, otomatis sudah ada ya kode dari jenis kelamin. Berikutnya juga kita masukkan kode dari agama ya. Copy kodenya. Usahakan teman-teman jangan sampai mengalami kekeliruan ya, agar nanti jangan ada missing teman-teman. Kopinya ini harus teliti karena jangan sampai terlewat satu kolom. Nah, kita juga lakukan hal yang sama, kita copy juga kode dari statusnya ini. Masukkan. Nah, jadi sudah lengkap ya teman-teman, sudah ada kode dari jenis kelamin, agama, dan juga status. Nah, oke teman-teman, jika tampilannya sudah seperti ini di bagian data view, kita langsung saja ke menu Analyze yang pada bagian atas, kita klik.
Kita pilih di bagian deskriptif statistik, kita sentuh, pilih bagian atas yang bagian frekuensi, kita klik. Nah, di sini ada data jenis kelamin, agama, dan juga status. Nah, ketiga data ini kita pindahkan ke bagian variabel di kotak di sebelahnya dengan cara klik bagian anak panah yang ada di tengah ini. Oke, dengan otomatis data jenis kelamin berpindah ke kolom yang sebelah. Begitupun juga dengan agama, kan, dan juga status. Nah, jika semuanya sudah berpindah seperti ini, langkah yang berikut kita klik OK. Dan otomatis kita juga sudah bisa langsung melihat frekuensi dari tabel distribusi frekuensi yang ada. Datanya cukup valid ya teman-teman. Dan juga misinya 0, otomatis tidak ada kekeliruan dalam menentukan tabel distribusi frekuensi dari ketiga data yang sudah kita masukkan tadi. Bisa lihat ada jenis kelamin, ada data agamanya juga, dan juga ada statusnya juga di sini. Data status ya, lengkap sekali teman-teman, valid, misinya juga 0, tidak ada kekeliruan. Oke, terima kasih. Sekian tutorial dalam menentukan tabel distribusi frekuensi menggunakan aplikasi SPSS. Terima kasih teman-teman.